Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Johar, saya peserta PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2023. Saya PPG di Unindra. Alhamdulillah sekarang sudah membuat video kin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di kelas matematika. Tinggal lanjut ke matematika minat. Ini yang tidak hadir tadi Sauki, Sarah, Indri sama Kezia sama Jalpa. Di 5 orang ya. Di sini berarti yang hadir 36 orang, 29 ya. Sebelum kita berdoa dulu. Dipimpin siapa? Ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir ya sekali lagi. Nah ini sekarang kita belajar materi berikutnya. Ya dulu ya. Sebelum ini kita persepsi. Berdiri dulu. Berdiri dulu nih. Kita semangat dulu, semangat pagi. Ya, seperti biasa ya sekolah kita. Kalau nggak ada yang ini ya 11D1 kalau nggak belum punya. Siap? 1, 2, 3. SMA Muhammadiyah Cilengsi. Religius, Smart, Excellent. Ya, terima kasih. Nah, ini materi berikutnya ya, bab keberapa gitu, bab keempat atau bab keempat, ini lupa lagi. Jadi aturan sinus dan aturan kosinus. Sekarang kita belajarnya. Coba bagikan LKPD. Jadi ini aturan sinus mungkin dibaca di rumah, baca di rumah di bukunya. Silakan dibaca instruksi di APD-nya ya. Jadi aturan sinus ini kelanjutan dari fungsi trigonometri. Kita harus ingat dulu yang karena ini sinus sama kosinus berarti konsep sinus sama kosinus harus dikuasai. Ingat lagi sinus itu apa, kosinus itu apa. Tangannya enggak ya. Hanya sinus dan kosinus. Udah, kita lihat ke depan dulu nih. Nah, ini ya. Ini pertanyaan pemantik supaya penasaran gitu maksudnya. Yang pertama, dilihat ke depan ya. 2 buah kapal laut pergi berlayar secara bersamaan dari pelabuhan asal. Ini namanya pelabuhan asal. Membentuk kapal pertama menuju pelabuhan Beta, sedangkan kapal laut kedua menuju pelabuhan Samar. Jarak dari pelabuhan asal ke pelabuhan Beta 120 km dan jarak dari pelabuhan asal ke pelabuhan Samar 90 km. Berapakah jarak dari pelabuhan Beta ke pelabuhan Samar? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tentang pesawat terbang. Pesawat tempur ya. 2 buah pesawat F-16 terbang secara bersamaan dari pangkalan udara di Natuna. Sesaat setelah take off, keduanya terbang ke arah yang berbeda, membentuk sudut 30 derajat juga. Pesawat pertama terbang dengan kecepatan 1.500 km per jam dan pesawat kedua terbang dengan kecepatan 1.600 km per jam. Berapakah jarak kedua pesawat setelah 10 menit terbang? Gitu.
Ini ya. Gimana jadi penasaran? Kira-kira. Dia KPD juga berusaha seperti itu ya, yang soal terakhir. Nah, ini sebelum kita ke sini, ke soal yang tekstual seperti ini, kita ada dasar dulu nih tentang apa itu aturan sinus sama aturan sinus. Sekarang aturan sinus dulu. Nah, ini aturan sinus. Jadi ini ada segitiga ABD, ABD-nya belum tulis aja yang belum dimunculkan AB sama D-nya. Kan pasangan warnanya. Di warnanya dikasih warna sengaja ya, biru, merah, hijau. Nah, sudut ini A-nya di situ, titik A ya, sudut A, kemudian di depannya ada A kecil. A kecil maksudnya panjang yang merah ya, panjang yang merah. Terjelas ada keterangannya. Lanjut. Nah, itu B di sana, B-nya di bawah. Sudut B atau titik B, di depannya B kecil yang warna biru. Kemudian, nah D ya, D-nya di atas. Titik D di depannya berarti D kecil. Ini hanya sudut tadi yang sini ya. Nah, yang B-nya ini, yang B-nya besar. Kita lagi. Jadi A itu sudut sebesar derajat. Misalkan ya, ada derajat. A kecilnya panjang. Di sisi ada sudut A, panjangnya kecil. Sebesar kecil. Yang B sama di sudut B, di depannya berarti B kecil. Nah ini. Jadi dulu ya. Membuat batuk. Terus sudutnya D, di situ depannya D, panjang sudut D. Nah itu ini dikenali dulu ya. Jadi pahami ini semuanya. Jadi segitiga kan sudutnya ada 3. Ini nama. Tiga juga. Ini panjang D kecil, panjang kecil yang merah, yang hijau D kecil gitu. Sekarang dibalik. Nih. Sekarang dari tadi kan sudutnya dulu. Sekarang sisinya dulu. A kecil dulu, baru di depannya A besar. Nah, itu. Sudut A besar. Nah, jadi dibagi ya. A kecil dibagi sin A. Karena namanya aturan sinus pakai sinus semua. Terus yang B kecil dengan tadi B besar kan. Jadi B kecil dibagi sin B. Sin sudut B dibaca sin sudut B harusnya sin aja disingkat. Yang D-nya D kecil di hadapannya D besar. Jadi D per sin D. Tadi di sisi KPD ada perintah kan? Aturan sinusnya dicari, coba apa aturan sinusnya? Aturan sinusnya apa? Di buku atau di sumber lain ya, bisa searching aturan sinusnya. Tadi kan udah disuruh di LKPD kan. Soal pertama, apa katanya rumusnya? Aturan sinus. Gimana? Kenapa bisa dipahami ini? Ada pertanyaan? Dibagi-bagi ya. Jadi pasangan-pasangan nih. A ya. B kecil. Ya sudut D dengan D kecil juga berpasangan, tapi dibagi. Sin-nya itu di bawah yang di atas. Di atas boleh tapi harus konsisten. Udah, soal pertama silakan dikerjakan. Soal pertama, aturan sinus gimana? Itunya rumusnya lah, atau bentuknya gimana? Ada di buku, lihat di buku paket aturan sinus yang dijojoin kan, ditandai di situnya. Nah, gimana? Ini belum. Aturan sinus lihat aja, tulis aja rumusnya. Udah.
Kamu ada gambarnya? Boleh ada gambarnya, nggak dibilang gambarnya ya? Apa? Ya, rumusnya aja. Ada nggak? Kamu jangan baca ini. Rumusnya, mana tulis rumusnya belum ada yang nulis. Rumus aturan sinus, udah. Oh, udah ya. Ada yang sini, ada yang belum. Aturan sinus berapa? Gimana belum? Nah itu ya, ada di buku. Mana aturan sinus? Nah ini yang bawah. Iya, tapi itu pakai itu beta gitu. Mana ini? Itu baca dulu nih, simpen dulu HP-nya. Itu di buku ada. Pada bukunya. Udah ada yang belum ya? Ini. Ini aturan sinusnya. Nah itu ya aturan sinus. Jadi kan ini kan tadi ini sama yang dengan kecil yang itu. Yang punya beda ya. Jadi tinggal dibikin sama dengan semua. Ini sama dengan ini kan. Yang ini nih. Ini sama dengan ini gitu. Itu namanya aturan sinus. Gitu ya. Gimana? Tuh ya. Jadi A dengan A besar di depannya ya. Jangan B dengan A, jangan. Ini di depannya. Jadi A itu di depannya, di depan sudut A. B kecil di depan sudut B. Ingat ya. Sekarang aturan kosinus, coba tulis dulu. Aturan kosinus. Soal kedua kan? Aturan kosinus. Nih. Aturan kosinusnya. Nah, yang 1B ya, yang di belakang. Tulis aturan kosinus. Aturan kosinusnya gimana bunyinya? Aturan kosinusnya agak panjang ya. Gimana sudutnya? Gambar. Tulis rumusnya, tulis aja rumusnya. Belum nih. Tulis. Yang di belakang di sini. Itu mah aturan sinus. Nih. Ya. Aturan kosinus sekarang. Tiga segala ini, Din. Tiga segala. Ya, rumusnya kan, ditanya rumusnya, digambar boleh. Wah itu, tuh panjang ya rumusnya. Iya itu. Nah itu aturan sinus, kosinus. Dan sekarang udah tulis rumusnya, udah dapat. Nih penjelasannya ya. Tuh tadi seperti yang tadi yang sudut A. Kemudian di depannya A kecil. Kemudian B kecil. Jadi kalau ini nggak ada semua, tadi kan yang situ dulu semua, D kecil. Nah, jadi di sini sudutnya itu cuma satu, sudutnya cuma satu. Sisinya ada 3, nih, yang diketahui ya. Jadi yang B-nya dihilangin sama yang D-nya. Nah ini berlaku kalau begini, jadi ini sudutnya ada 3, ada 3, sisinya ada 3, sudutnya ada 1, berlaku atau sudutnya segini. Nah gitu ya. Jadi yang ini, yang berhadapan di ujung-ujung ya, ujung ke ujung yang berhadapan, ujung ke ujung. Tapi yang di sininya yang A kecilnya, panjang sisinya, panjang sisi. Satu. Karena aturan kosinus ya, di sini pakai cos, tadi kan pakai sin, pakai cos. Jadi di sini berlakunya seperti rumus Pitagoras ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah D kuadrat. Di sini dikurangi dari rumus ya. Penjelasan lebih dalamnya yaitu aturan sinus sama kosinus ada di buku ya, yang dibaca itu kepanjangan itu kalau dijelasin. 2 dikali BD. Ini 2-nya dari rumus ya.
Ini sini ditambah, tapi pakai kuadrat seperti yang ini kayak Pitagoras nih. Yang ini kayak Pitagoras. Siapa kan rumus Pitagoras? Dikurangi di rumus 2 dikali BD dikali cos A. Itu kan sudutnya cuma satu sudutnya. Nih. Udah paham ya? Sekarang yang ketiga, rumus yang ketiga, yang keduanya. Yang ketiga dari tadi ya. Sekarang A kecil, ada B besar, B kecil ya, ada B besar, D kecil. Nah, sudutnya sekarang yang itu, yang B ya. Jadi ingat yang berhadapan-hadapan ujung ke ujung. Itu sinusnya. Pas nggak nih? Nah, gitu ya. Jadi ujung ke ujung ini yang berhadapan di ujung. Sama kayak tadi, kayak rumus Pitagoras nih. Kayak Pitagoras dikurangi 2, 2-nya di rumus nih. Jangan sampai 2-nya dikurangin. So dikurang. B2 apa? B2. Mau nanya apa? Ada pertanyaan tadi? Apa? Mau nanya apa? Nih penjelasannya dulu ya. Jadi nggak perlu dihafal ya, nggak perlu dihafal. Dihafal boleh, tapi nggak perlu dihafal. Lihat gambar gini aja. Jadi sisi sudut. Segitiganya ini bukan segitiga siku-siku, segitiga apa aja. Sembarang. Siku-siku boleh, sama sisi boleh, sama kaki boleh. Enggak apanya? Apa? Nih, ngomong-ngomong nih. Itu rumusnya pangkat 2-nya. Itu rumusnya, ada penjelasannya di situ, panjang penjelasannya. Untuk menemukan rumus ininya ya. Nih, ini. Jadi ada pangkat 2-nya, ingat ya, ada pangkat 2-nya nih. Pangkat 2, tadi juga yang pertama. Lanjut. Sekarang berarti yang D-nya kan, sekarang D, sisinya tetap 3 sisinya. Sekarang sudutnya cuma sudut D aja. Berlaku rumusnya D pangkat 2 ya. Ya, gini benar. D pangkat 2 ya. A pangkat 2 yang di sini ya, yang mengapitnya. Yang mengapit sudut D, B kecil sama. Nih, sama rumusnya gini. Yang tadi. Tapi gimana posisinya ya, sudutnya itu di sebelah mana sudutnya gitu. Karena udah sampai sini slide-nya kan? Nah, udah. Itu rumus aturan sinus kosinus. Nah, silakan sekarang dikerjakan nomor 2 nih. Teorinya udah dapet, udah bisa kan? Juga di situ rumusnya. Silakan dikerjakan nomor 2. Silakan dikerjakan soal nomor 2. Nah. Belum muncul ya? Kok belum muncul ya? Gimana sih? Ini aja nih. Kok enggak nyala? Nah, itu ya. Nah, ini soal nomor 2. Boleh pakai kalkulator ya. Jadi harus ingat ini yang sin kostan. Ini kan rumus-rumus pada sudut istimewa. Sudutnya 30 sama 45 harus ingat nih. Pertanyaannya, nah yang A ya. Silahkan dijawab, ditulis di KPD-nya. Ini checklist aja. Salah satu atau dua-duanya gitu. Bisa salah satu atau dua-duanya.
Terus pertanyaannya berarti yang pertama panjang TM, ini kebesaran ya itunya. Oke. Nah gini. Rumus yang pertanyaan ini segitiganya segitiga KTM. Sudut K-nya 30, sudut T-nya 45, sisinya berarti sisi T kecil 8 cm. Rumus apakah yang digunakan untuk mencari panjang TM? Sama panjang TM-nya berapa? Pak, siapa yang mau jawab? Yang mau presentasi siapa? Ada? Ini nomor 2 yang udah langsung presentasi ya. Menjawabnya gimana? Nih, ayo. Soalnya kan KTM, tadi mah kan ABD. Ya tulis. Aturan sinusnya berarti apa? 8 per sin. Iya, gitu. Nah, coba ke depan aja. Coba juga belum hitung nih. Ini ke depan. Coba ditemenin sama Beliano. Temenin. Dibantu presentasinya. Jangan sendirian. Terus semuanya harusnya. Nih, kali ini nih. Gimana? Oh, kamu nggak bisa ininya ya? Nih, pakai ini nih. Mbak. Ditulis, Pak. Tulis videonya yang bagus ya. Disiapin situ. Nah, nih. Taruh. Pegang dah. Dari Coba jelasin ke temennya, coba jelasin, coba dibantu nih Beliano nih atau yang Napil boleh presentasi semuanya boleh. Coba jelasin gimana nih bagian. Dari kita kan pakai Ini dengerin semuanya sinus nih, ya, berarti rumus sinus yang tadi A per sin A. Nah, jadi kita karena di sini kan udah jelas nih ada sisi M, sisi K, sisi T, terus ada sudut T, sudut M. Karena kita mau nyari di soal TM berarti sisi K. Untuk mencari sisi K berarti K per sin K sama dengan T per sin T. Kita masukin persamaannya. Nyari TM berarti TM itu sisi K per sin K sudutnya. Pokoknya intinya kalau sinus ini sisi per apa dibagi sudut. Ya. Sama dengan karena di sini udah ada sudutnya barengan sama MK, masukin MK pakai rumus MK, berarti dia sama dengan sisi T per sudut T 45 derajat. Ini pakai sin T. Nah, tinggal ubah aja, masukin nilai-nilai angkanya yang udah ada di soal. TM-nya kan karena nyari TM nggak ada, TM kosong. Terus K itu sin 30 derajat, MK 8 cm per sin sudut T sin 45 derajat. Nah, lanjut sin 30 derajat itu 1/2 atau setengah. Untuk 8 cm tetap. Nah, sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Kita substitusiin 1/2-nya ke samping. Jadi karena dia dibagi per di sini pindah ruas jadi dikali. Jadi
8 dikali 1/2 per 1/2 akar 2. Nah hasilnya jadi 8 akar 2. Oke. Ada komentar Dari nggak? hitung-hitungan kita Dulu begitu. nih. Jangan duduk dulu. Ada komentar nggak? Komentarnya? Ada komen nggak? Komen, ada komen. Komen. Ada komentar? Subrek. Jangan lupa subscribe. Coba ada yang salah nggak hitungnya? Gimana ngitungnya? Konsepnya benar ya. Jadi tadi secara konsepnya benar. K-nya itu A. Yang ini kan K-nya kan. Ini K-nya. TM-nya itu K kecil. Ini seperti ini K kecil. Terus T-nya yang D. Ini berarti T-nya. Yang T kecilnya 8 cm itu yang D ini D kecil 8 cm ya. Ini diambilnya yang ini. Gimana? Ada yang salah ngitungnya? Udah? Duduk dulu udah. Ada yang salah ngitungnya ya? Nih. Iya. Ini langsung aja harusnya dicoret aja langsung ya biar cepet langsung coret. Tapi kalau yang Napis sama Beliano setengahnya loncat, pengen loncat ke sini. Coret juga nih. Jadi ini pelan-pelan dulu ya. Nih. Koreksi langsung ya. Ini gini, jadi gini kan. Ini kan udah dicoret, tinggal 8 sama angka 2-nya di bawah. Terus dirasionalkan nih. Dikali yang bawahnya. Jadi ini 8/2 angka 2 atau 4 angka 2 cm gitu. Tuh biasanya di situ. Jadi jawabannya 4 angka 2. Coba. Dari soalnya dilihat ya. Dari soalnya dilihat ini soalnya kan. Dia KPD dilihat di sini juga boleh di depan dilihat. Sudutnya ada berapa? Sudutnya ada berapa? Oh, masih yang itu. Masih hitung itunya. Coba dihitung dulu. Oh, belum fokus ke sini. Tuh ya. Nah, kalau bisa nanti kalau di sini di ruas kiri, ruas kanan sama angkanya coret aja. Tapi gitu juga boleh klik. Yang Napis pengennya loncat, ya udah loncat. Jawabannya 4 angka 2 cm ya, yang TM. Gitu, gimana? Udah nulisnya? Si nulis. Lanjut, nih lihat di soalnya atau di depan. Sudutnya ada berapa sudutnya? Ada 2. Mati ya? Apa nih?
ya, sudah cukup. Silakan di ini. Jadi kalau tadi dalam bentuk gambar ya, sekarang gambarnya diganti soal cerita. Sama aja. Kalau itu harus dibaca benar-benar ya, awal sampai akhir. Kemudian dibikin gambar gitu. Ini udah aman ya. Berapa? Berapa menit lagi? Ya soalnya kan ini katanya lanjut aja nih ke sumatifnya ya, silakan di scan nih, kita lanjutkan soal ceritanya, nanti ada di sumatif juga ya soal ceritanya, silakan di scan. Kita udah mau selesai, kamu tanya tadi cepet kasih langsung nih. Ini harus login dulu ya. Nah ya, sekarang kita lihat ke depan ya. Jadi sebelum kita akhiri, jadi saya balik baca aja ke sini ya, tapi lihat dulu ke depan. Jadi hari ini kesimpulannya ya, mungkin banyak yang katanya belum ngerti mungkin ya. Terlalu terpaku ke rumus. Jadi di sini, ini semuanya tentang segitiga ya. Segitiganya segitiga sembarang. Jadi kalau sudutnya 2, misalnya sudutnya 53. Sini misalnya 43, nggak harus apa namanya, nggak harus istimewa sudutnya ya. Sisinya cuma 1, misalnya di sini, berapa 10 derajat. Nah ini sudutnya ada 2, berlaku apa? Sinus. Tinggal lihat ini yang berdasarkan apa? 10 per sin 53 sama dengan yang ini, misalnya pajaknya X per sin 43 gitu ya. Jadi jangan selalu terpaku ke rumus, konsepnya yang dikuasai. Jadi ini sudutnya ada 2. Nah kalau yang cos, sudutnya ada 1 ya kalau cos. Misalnya di sini, benar aja bebas. Dan berapa aja sudutnya, misalnya 70. Di sini sisinya misalnya 10, di sini misalnya 9, kan lebih banyak kan. Nah nyari yang ini, sisi yang ini. Jadi misalnya Y, jadi Y kuadrat 10 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali 9 cos 70 gitu ya. Jadi nyari yang belum ada panjangnya soalnya gitu, atau dibalik dari sudutnya. Itu kesimpulannya ya.
Pak. Sebenarnya itu. Jadi kamu jangan terpaku ke rumus. Itu konsepnya berarti belum dapat. Ya kesimpulannya ya. Jadi sini Bapak lihat mungkin tahu rumusnya tahu, tapi ketika ngerjain soal jadi break kan, jadi gimana soalnya beda sama rumus. Jadi konsepnya yang dikuasai. Tuh ya. Gimana nih hari ini kesimpulannya? Berarti kesimpulannya gimana Pak? Jadi kan konsepnya si susi su ya. Itu aja, kita akhiri ya. Ada pertanyaan gimana sebelum diakhiri? Ada yang sampaikan? Nanti di waktu berikutnya, ini kan nyambung pelajarannya ya. Nanti kita ulang lagi, boleh ulang lagi ya. Setelah Lebaran. Oh iya, Pak. Bulan April ya, insya Allah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa akhir majelis, tahu kan? Subhanallah wa bihamdika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.